Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah untuk pemecahan masalah matematika di sekolah dasar ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara-cara membelajarkan atau memberikan soal-soal dan pemahaman terhadap siswa sekolah dasar berdasarkan langkah-langkah yang dikembangkan oleh Polia, gitu kan ya. Nah, sekarang video yang sekarang kita akan secara detail membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita lalui untuk membelajarkan pemecahan masalah di siswa sekolah dasar. Oke. Nah, yang pertama adalah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai latihan atau contoh soal terkait dengan perbandingan dari dua kue bolu ya. Nah, di sana sudah kalian ketahui bahwa cara membelajarkan pemecahan masalah pada siswa sekolah dasar terutama terkait dengan beberapa langkah-langkah. Nah, itu kan ya. Nah, sekarang kita akan lakukan dengan permasalahan yang cukup sederhana, dari mulai yang sederhana sampai permasalahan yang kompleks gitu ya. Nah, pembelajaran memecahkan masalah harus mempunyai beberapa tujuan yang spesifik gitu ya. Nah, jadi seperti kita ketahui, menurut Polia ini yang mengemukakan mengenai langkah-langkah pemecahan masalah, gitu ya. Pemecahan masalah ini, ya. Jadi urutan pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah. Oke. Nah, urutan pemecahan masalah ini, ya, dari mulai memahami, sini memahami, kemudian membuat rencana, kemudian melaksanakan rencana, dan melakukan istilahnya itu adalah looking back, gitu ya, atau memeriksa ulang. Nah, di sini ya, ini 4 tahapan pokok pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polia. Memeriksa kembali. Nah, urutan-urutan langkah ini yang harus dilalui oleh siswa ketika mereka memecahkan suatu masalah atau menghadapi suatu permasalahan, gitu ya. Ini seyogianya harus dilalui oleh siswa. Tetapi jika siswa tidak tahu langkah pertama dari pemecahan masalah atau apa saja yang dilakukan pertama ketika memecahkan masalah, dan juga langkah selanjutnya, gitu kan ya, maka ada beberapa tips dan triks gitu ya, bagaimana cara siswa untuk bisa mengenal, gitu kan ya, langkah-langkah ketika dia menghadapi atau menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Oke. Nah, yang pertama adalah, nah, gitu ya. Yang pertama adalah siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Oke. Diminta untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Ini langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah siswa dipersilahkan untuk merefleksikan. Merefleksikan masalah yang sudah dia kerjakan. Merefleksikan ini artinya apa? Merefleksikan ini artinya bisa dalam bentuk pembelajaran realistik gitu ya. Jadi mencoba membayangkan permasalahannya sebagaimana dia menghadapi masalah itu dalam kehidupan dirinya sendiri gitu ya. Jadi refleksi masalah dalam konteks dihubungkan dengan masalah yang ada pada kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah
upayakan untuk selalu mengkomunikasikan, oke, mengkomunikasikan langkah dari pemecahan masalah atau mengemukakan ide dari langkah pemecahan masalah. Ya, mengemukakan ide sehingga langkah-langkah pemecahan masalah ini bisa terdeteksi dari awal, kan ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah gunakan media tabel dan gambar. Oke, gunakan media tabel atau gambar. Kan ya? Seperti beberapa jenis-jenis pemecahan masalah, gitu kan ya, dalam merepresentasikan masalah itu ada yang menggunakan tabel dan juga gambar, gitu kan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari tabel dan gambar ini mulai terbiasa membaca permasalahan, gitu kan ya. Kemudian mencoba untuk membayangkan, gitu kan ya, membayangkan seandainya kita menemukan masalah yang sama di kemudian hari, gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya langkah pertama dengan cara menanyakan atau kita memberikan stimulus pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi, gitu kan ya. Contohnya, ini pertanyaan yang dikemukakan atau yang diajukan ketika menemukan persoalan atau soal-soal dalam pemecahan masalah, gitu ya. Yang pertama adalah apa makna dari masalah tersebut? Oke, makna dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa yang terjadi jika kita memulai dalam memecahkan masalah, gitu kan ya, tanpa memahami masalah. Oke, jadi ini lebih mendalam, gitu kan ya. Jadi sudah masuk ke dalam ranah yang menganalisis. Jadi siswa menganalisis bagaimana kalau saya tidak paham permasalahan yang dikemukakan, gitu kan ya. Nah, jadi ini ada dua komponen penting. Apakah kita tahu makna dari masalah? Kemudian kalau kita tidak tahu makna dari masalah, apakah kita bisa memahami masalah tersebut, gitu kan ya? Nah, apabila ini sudah kita rangsang siswanya sehingga dia bisa memahami masalah, karena yang tadi saya katakan bahwa memahami masalah itu yang penting adalah di langkah pertama, gitu kan ya? Kalau dia sudah memahami masalah, maka selanjutnya dia pasti bisa melakukan setidaknya langkah pertama untuk diselesaikan, gitu kan ya? Nah, selanjutnya adalah setelah memahami masalah, gitu kan ya, maka kita harus coba menganalisis atau merangsang siswa untuk meyakinkan, gitu kan ya, untuk meyakinkan pemahaman dalam permasalahan yang dihadapi, gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan motivasi, ya. Motivasi ini banyak, ya, bisa dalam bentuk reward atau apapun, gitu kan ya, dalam verbal atau non verbal, gitu kan ya. Nah, ini motivasinya bisa dilaksanakan, gitu kan ya. Contohnya misalkan dengan stimulus verbal, misalkan ya, baca masalah tersebut sampai kamu mengerti, gitu kan ya. Ini stimulus verbal, gitu kan ya. Kemudian yang kedua misalkan pahami kalimat atau kata yang ada pada permasalahan tersebut, gitu kan ya. Jadi kan ada kata-kata kunci dalam memahami suatu masalah, gitu kan ya. Ini ada stimulus kinestetik, ya. Kemudian yang ketiga adalah bertanyalah kalau misalkan bertanyalah kalau tidak paham, gitu kan ya. Nah, itu stimulus yang selanjutnya adalah stimulus respon, gitu kan ya. Jadi stimulusnya dia merespon dari permasalahan yang dihadapi, gitu kan ya.
Selanjutnya adalah tulis masalahnya dalam bahasamu sendiri, gitu kan ya. Berarti ini yang muncul adalah stimulus gerak, gitu kan ya. Gerak, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah mulai berpikir bagaimana merancang, gitu kan ya. Nah, ini mulai bergerak bagaimana merancang, ini masuk ke dalam stimulus ini bagaimana merancang, oh bukan stimulus ya, maaf. Ini sudah yang kelima, sudah rancangan, gitu kan ya. Nah, di situ jadi pada proses pemahaman masalah, gitu ya. Pemahaman masalah, memahami suatu masalah harus dibarengi dengan motivasi. Kenapa? Karena pemecahan masalah ini biasanya soal-soalnya itu tidak rutin dihadapi oleh siswa, gitu kan ya. Nah, dari sini rancangannya bisa berbagai macam, gitu kan ya. Dia bisa dalam bentuk diagram, gitu kan ya. Ada diagram, kemudian ada tabel, gitu kan ya. Kemudian apapun lah itu. Oke. Nah, dari sini setelah rancangan baru kumpulkan fakta. Kan ya, yang keenam itu kumpulkan fakta. Kemudian telaah ulang faktanya, gitu kan ya. Nah, dari sini sudah mulai menelaah dan juga selanjutnya hubungkan, gitu kan ya. Ini telaah fakta, kemudian hubungkan konsep-konsep yang sudah diketahui oleh siswa dengan permasalahan yang dihadapinya, kan ya. Nah, jadi itu dia. Nah, apabila cara tersebut sudah bisa diaplikasikan ya. Nah, oke, saya buat yang baru. Apabila cara tersebut bisa diaplikasikan, maka selanjutnya adalah ini istilah representasi, ini sudah kalian tahu ya. Mintalah siswa untuk merepresentasikan apa yang dia kerjakan dengan cara menyajikan dalam bentuk ide-ide baru, itu kan ya, dalam bentuk ide, kemudian konsep ya, kemudian bahasa, gitu kan ya. Dan juga di sini tidak harus dia melibatkan pencarian solusi. Jadi tidak harus melibatkan pencarian solusi. Tidak harus melibatkan apa? Pencarian solusi. Gitu ya. Nah, jadi ini dia. Oke. Nah, setelah itu siswa nanti diminta untuk melaporkan, gitu kan ya, atau menuliskan kalimat-kalimat yang atau bukan kalimat ya, istilah-istilah yang bisa merangsang, gitu kan ya, atau kata kunci yang bisa merangsang dalam pemecahan masalah, gitu kan ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi langkahnya seperti itu ya. Jadi dalam memahami masalah ini penekanannya adalah terdapat di situ, kan ya. Contoh misalkan ya, contoh saya ambil representasi contoh misalkan Joni mendapat Rp500, dari tiap koran yang diantarkan. Dari tiap koran yang diantarkan. Nah, kemudian Joni mengantarkan 40 koran per hari. Oke. Pertanyaannya adalah, berapakah atau berapa uang
yang diperoleh oleh Joni, diperoleh Joni dalam satu hari dari mengantar koran. Dalam satu hari dalam satu hari mengantarkan koran. Nah, ini ya. Nah, sekarang alternatif proses membelajarkan memahami masalah. Jadi kita masih dalam memahami masalah ya, langkah yang pertama. Itu adalah jadi ceritanya kita mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap memahami masalah, gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada siswa ketika mendapatkan permasalahan seperti ini di langkah memahami masalah, begitu ya. Nah, dalam memahami masalah, memahami masalah, ini langkah yang mungkin bisa dilakukan ya dari permasalahan di atas. Yang pertama adalah bercerita secara lisan. Bercerita secara lisan. Bercerita secara lisan dengan penekanan-penekanan dan juga intonasi yang bisa memotivasi siswa. Kemudian yang kedua adalah coba rangsang siswa untuk mengenali apa yang dia belum paham dan apa yang sudah paham dari permasalahan tersebut ya. Jadi di sini mengenali apa yang sudah paham atau yang belum ya, mengenai kata-kata kunci gitu kan ya. Kata-kata kunci dari pemecahan masalah kan ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang sudah katakan apa? Beri motivasi. Beri motivasi agar siswa memiliki rangsangan untuk memecahkan masalah, gitu kan ya. Motivasinya seperti apa ya? Seperti tadi saya katakan, gitu kan ya. Bisa kita coba berikan stimulus dia dalam bentuk pertanyaan, ya, stimulus verbal, gitu kan ya, stimulus respon dan yang lain-lain, kan ya. Nah, diharapkan juga dari motivasi ini siswa bisa diajak berbagi mengenai hasil pemikirannya dalam situasi masalah yang dihadapi, gitu kan ya. Nah, mungkin ada beberapa siswa ya dari permasalahan ini ya yang menyatakan bahwa ya Joni punya uang 500-nya itu dia ada di dompet, gitu kan ya. Ada bayangannya itu kan. Yang terbayang oleh siswa dia dipegang di tangan, gitu kan ya, kemudian apapun lah ini namanya bayangan bayangan kejadian yang dibaca oleh siswa, gitu kan ya. Nah, kemudian uang 500 ini uang 500 ini kan untuk jadi ada yang mungkin menstimuluskan atau memahami permasalahan tersebut bahwa 500 ini akan terisi atau 500 ini akan didapatkan oleh Doni untuk tiap 40 koran, gitu ya. Jadi untuk tiap 40 koran. Nah kan ini sudah agak keliru, gitu kan ya. Nah, siswa lain mungkin juga akan akan sibuk juga menjumlahkan 500 ya, 500 sebanyak 40 kali, gitu kan ya. Nah, ini kan salah satu solusinya, gitu kan ya. Nah, ini seperti itu, gitu kan ya. Nah, sehingga
beberapa pemahaman-pemahaman ini ketika langkah pemahamannya keliru gitu kan ya, maka nanti pada saat penyusunan langkah itu akan lebih keliru lagi gitu kan ya. Nah, untuk menguatkan pentingnya aspek pemahaman ini, maka guru dapat melakukan beberapa langkah gitu kan ya. Nah, jadi untuk menguatkannya, ini untuk penguatannya, jadi ada beberapa langkah yang bisa diberikan oleh guru gitu kan ya. Yang pertama adalah sajikan dengan kondisi kelas yang ada. Dengan kondisi kelas, kan ya? Kemudian yang kedua, sebelum siswa berusaha memecahkan masalah, mintalah siswa untuk mempelajari masalahnya. Oke? Mempelajari. Nah, ini yang membutuhkan waktu ya, mempelajari masalah. Oke? Kemudian selanjutnya tunjuk satu siswa yang diminta oleh kita untuk melakukan pemodelan kognitif ya. Nah, ini udah istilah istilah pedagogis ya. Pemodelan kognitif itu artinya apa? Pemodelan yang bisa diterima secara kognisi gitu kan ya. Ini bisa dalam bentuk apa saja gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, apabila pada langkah ini siswa masih tidak paham atau tidak tahu bagaimana cara menggunakan pemodelan, ini kalau tidak tahu ya pemodelan, maka kita berikan contoh bagaimana cara pemodelan ini, gitu ya. Kalau misalkan di sini ya, berarti ya. Kalau ya, berarti ini lanjutkan dengan komentar, gitu kan ya. Lanjutkan dengan komentar. Kalau tidak, oke, coba gurunya memberikan stimulus untuk memberikan pemodelan kognitif sederhana, yang lebih sederhana dari yang permasalahan yang di atas, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya mintalah siswa untuk mengomentari. Mengomentari apa? Mengomentari dari perwakilan siswa, hasil perwakilan yang ditunjuk oleh guru untuk mencoba melakukan pemodelan kognitifnya, gitu kan? Nah, jadi dari situ kemudian berilah kesempatan bagi responden tadi yang sudah ditunjuk untuk memahami masalah untuk mencoba memikirkan langkah untuk penyelesaian masalah, gitu kan ya? Nah, jadi setiap kali siswa memahami masalah, itu kan ya, yang lebih spesifik, kemudian dia mencoba untuk melaporkan atau menuliskan prosedur yang digunakan, itu harus dievaluasi atau harus dikontrol dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, gitu kan ya. Contohnya misalkan apakah sudah betul, gitu kan ya, pemahaman dari masalah ini sudah diterima oleh siswa, gitu kan ya. Yakinkan siswa bahwa dia sudah memahami masalah. Oke. Kemudian apakah dia bisa menerjemahkan permasalahan tersebut, gitu kan ya, baik lisan ataupun tulisan, gitu kan ya. Oke. Kemudian apakah siswa dapat merepresentasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun, gitu kan ya, dalam bentuk notasi, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya adalah ya tadi menunjukkan fakta, gitu kan ya. Nah, itu saling berhubungan. Nah di situ langkah-langkah dari pemecahan masalah, gitu kan ya. Jadi bukan langkah punya salah ya, langkah-langkah dari komponen-komponen dari langkah pemecahan masalah untuk level yang pertama, yaitu memahami masalah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah memahami masalah, maka kita coba untuk membuat dan melaksanakan rencana pemecahan masalah, kan ya? Nah, jadi yang kedua itu adalah mulai merencanakan pemecahan masalah. Mulai merencanakan pemecahan masalah.
pemecahan masalah, kan ya? Nah, membuat dan melaksanakan. Kok merencanakan lagi ya? Membuat dan melaksanakan pemecahan masalah. Membuat dan melaksanakan pemecahan masalah. Nah, di sini di langkah ini, di langkah ini banyak siswa yang telah memahami, gitu kan ya, bagaimana merampungkan atau membangun pemahaman terhadap suatu masalah, gitu kan ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa dicoba di sekolah dasar, di di tingkat awal, gitu kan ya, di kelas rendah, gitu kan ya, kelas 1 2 3 ini bisa digunakan. Nah, tapi pada prosesnya nanti harus didampingi secara intensif kepada siswa-siswa yang kemungkinan nanti ada beberapa yang terkendala dalam memahami masalah, gitu kan ya. Nah, kalau untuk kelas tinggi, gitu kan ya, sebelum melangkah ke dalam membuat dan merencanakan pemecahan masalah, kita berikan dulu, karena ini kita sudah masuk ke ranah kelas tinggi ya. Kalau yang kelas rendah ya tadi beberapa kemungkinan, cuman saya penekanannya nanti di kelas tinggi. Nah, kita sudah mencoba untuk memberikan strategi, kan ya? Strategi apa? Strategi pemecahan masalah. Nah, tentu saja pemecahan masalah strategi yang sudah dikenal oleh siswa, kan ya? Nah, setelah kita mencoba berdiskusi dengan siswa tentang strategi dari dalam pemecahan masalah, baru kita melakukan pemecahan masalah, ya, melaksanakan pemecahan masalah. Oke. Nah, untuk membimbing siswa dalam membuat rencana dan melaksanakan ini, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan ya. Jadi untuk menuju ke sini, guru bisa membantu siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan ya. Jadi tidak memberitahu, gitu kan, tapi kita kita pancing dulu, gitu kan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, dan pertanyaannya itu disesuaikan dengan kondisi siswa. Misalkan memberikan penekanan terhadap pengucapan kata tertentu yang kata tersebut merupakan adalah kata kunci dari masalah, gitu kan ya. Nah, gitu kan, kata kunci. Nah, ini dia. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencoba membangun siswa untuk membuat dan melaksanakan pemecahan masalah, gitu kan ya. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan atau stimulus yang bisa guru sampaikan, gitu kan ya. Yang pertama adalah bagaimana strateginya, gitu kan ya. Bagaimana strateginya ini secara to the point ya. Nanti kalimatnya bisa dimodifikasi oleh guru tersebut sehingga lebih bisa diterima oleh siswa, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya adalah pastikan bahwa dia memilih strategi yang benar dengan memberikan pertanyaan, jelaskan kenapa kamu memilih strategi itu, gitu kan ya. Jelaskan kenapa memilih strategi itu. Kemudian yang ketiga adalah mengapa strategi itu penting, gitu kan ya. Pentingnya strategi. Kemudian pastikan juga strateginya sudah pernah dipakai atau belum, gitu kan ya. Sudah digunakan atau belum.
Kemudian coba cari apakah ada strategi dari temannya yang sama dengan strategi siswa tersebut, atau sebaliknya, gitu kan ya, ada perbedaan nggak dengan strategi temannya. Ya ini kan perbedaan strategi dengan teman sebaya ya. Perbedaan strategi dengan teman sebaya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah baru kapan mulai menjalankan strategi, kan ya? Kapan memulai? Kemudian yang ketujuh adalah tanya kenapa kelompok tersebut memiliki cara berbeda, atau kelompok lain ya. Kelompok lain menggunakan cara berbeda. Oke, kemudian apa yang dibutuhkan, gitu kan ya? Karena ini konteksnya matematik ya, apa yang dibutuhkan untuk operasi matematiknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini dari dua langkah sebetulnya ya. Ini dua langkah dijadikan satu, gitu kan ya. Merencanakan dan juga melaksanakan rencana, gitu ya. Nah, ini siswa dapat juga sama melakukan pemodelan kognitif di proses yang pertama, di memahami masalah, kemudian mengamati pola-pola langkah untuk di langkah kedua dan ketiga. Nah, diskusikan juga dan juga cari tahu perbedaan strategi, apakah ada perbedaan strategi dengan temannya atau tidak, gitu kan ya. Kemudian simpulkan kenapa bisa berbeda, gitu kan ya. Apakah yang berbeda itu siapa yang benar? Apakah dirinya atau temannya atau dua-duanya benar, gitu kan ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini langkah yang keempat, gitu kan. Dan tadi yang barusan itu adalah dua langkah. Langkah yang keempat adalah memecahkan masalah. Melihat ke belakang, looking back, gitu kan ya. Jadi langkah keempat itu adalah melihat ke belakang atau looking back ya, atau mengecek kembali. Nah, ini mengecek kembali ya. Nah, langkah keempat ini kita mengecek hasil perhitungan, kemudian mencermati apakah solusi yang kita buat, gitu kan ya, masuk akal atau tidak, gitu kan ya. Kemudian kita coba cari alternatifnya, jadi untuk memecahkan masalah dengan mengembangkan permasalahan sehingga siap apabila menghadapi masalah yang memiliki karakter yang sama. Biasanya ketika kita sudah memberikan suatu masalah dan kita berikan masalah lain setelah kita berikan contoh dengan karakter yang sama ya, bukan soal yang sama tapi angkanya dibedakan, bukan ya, tapi dengan karakter yang sama, maka di situ kita sudah mengembangkan masalah, siswa sudah belajar untuk mengembangkan permasalahan dan sudah terbiasa untuk memecahkan masalah, kan ya. Nah, di kelas awal, kalau di kelas-kelas awal ya, di kelas rendah itu selalu akan dibimbing oleh guru, kan ya. Nah, tujuannya pada langkah ini untuk di kelas awal ya, untuk kelas 1, 2, 3 ya. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3 SD. Nah, tujuannya apa? Untuk membiasakan siswa agar dia bisa melaksanakan, gitu kan ya, melaksanakan rencana dari pemecahan masalah, kan ya. Dan juga dia coba untuk memeriksa kembali, gitu kan ya, looking back. Nah, ketika para siswa tersebut bertanya pada dirinya atau temannya tentang strategi atau pelaksanaan rencana, gitu kan ya,
Nah, di sini di kelas rendah ini dia baru mengkonfirmasi gitu kan, konfirmasi dengan temannya, ini benar nggak gitu yang kita kerjakan gitu kan ya. Nah, jadi itu. Nah, sehingga pada saat tersebut kita bisa mencoba mengeksplor gitu kan ya, siswa-siswa mana yang dia memiliki pemecahan masalah yang baik gitu kan ya, yang sesuai dengan aturan, kemudian level kognitifnya sesuai gitu kan, tidak ada yang keliru, dan cara eksekusi dari permasalahan tersebut juga bisa dipahami gitu kan. Nah, untuk proses melihat ke belakang ini, looking back ini, dalam konteks pemecahan masalah, itu kita harus coba untuk menghubungkan kemampuan atau menghubungkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dengan konteks permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu jangan sampai permasalahan yang diberikan itu terlalu tinggi dan tidak bisa dipecahkan oleh siswa. Padahal siswa mempunyai potensi untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kan ya? Nah, untuk mempelajari masalah-masalah yang terkait, siswa diminta untuk membuat masalah baru. Nah, ini ya, dari looking back ini instruksikan untuk siswanya membuat permasalahan yang baru. Membuat permasalahan baru dengan beberapa modifikasi. Jadi tidak sama persis, ya. Jadi dengan beberapa modifikasi. Nah, mereka juga dapat diminta untuk mengembangkan masalah, oke, dengan kaidah-kaidah pemecahan masalah yang sudah difahami sebelumnya, gitu kan ya. Hanya di looking back ini kita coba apakah betul jawaban dari siswa tersebut itu sudah valid, gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba menyusun bagaimana cara memodifikasi suatu permasalahan, gitu kan ya. Oke. Jadi, untuk proses looking back ini, bagaimana kita memodifikasi permasalahan yang baru, ya. Jadi merangsang siswa untuk memodifikasi permasalahan yang baru dengan dengan memeriksa solusi. Nah, kemudian terus bertanya tentang pentingnya atau ada berapa cara untuk melakukan pemecahan masalah, gitu kan ya. Nah, ini bisa menjadi acuan dalam pemecahan masalah di langkah keempat, gitu kan ya. Nah, sebagian besar, gitu kan ya, guru berkomentar terkait dengan jawaban dari latihan, gitu kan ya, atau kuis dalam kegiatan pembelajaran, gitu kan ya. Nah, beberapa hal yang perlu ditekankan adalah pada proses looking back ini adalah yaitu memeriksa kembali solusi, gitu kan ya. Memeriksa kembali solusi. Kemudian ini bandingkan solusinya dengan rencana awal, gitu kan ya. Bandingkan solusinya dengan rencana awal. Kemudian yang ketiga adalah coba cari cara yang berbeda untuk menyelesaikan atau melakukan perhitungannya, gitu kan ya. Gunakan cara berbeda. Kemudian selanjutnya adalah berikan stimulus kepada siswa untuk mencoba bertanya pada dirinya apakah jawaban yang dia sudah eksekusi itu sudah sesuai belum, gitu ya. Atau dia mencoba untuk mencari jawaban yang lain, gitu kan, dengan cara yang lain dari permasalahan yang dihadapi, kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah cerita pada masalah menjadi pertanyaan, gitu kan ya. Mengubah cerita menjadi pertanyaan, gitu. Kemudian
Juga selanjutnya adalah memuat gambaran. Muat gambaran keseluruhan ya dari proses pemecahan masalah. Gitu ya. Pemecahan masalah, gitu kan ya. Nah, jadi itu. Jadi pada proses ini memang perlu keterampilan untuk siswanya bisa mengaplikasikannya. Nah, tadi di langkah yang ini ada langkah memodifikasi ya, modifikasi dari permasalahan yang sudah siswa coba jawab. Modifikasinya apa? Modifikasi dari soal, kan ya. Supaya lebih paham, saya coba kasih contoh ya, bagaimana cara memodifikasi soal dengan membuat fakta masalah menjadi dia tidak diketahui, kan ya. Jadi membuat faktanya menjadi tidak diketahui. Oke, contohnya masalahnya seperti ini. Contoh ya. Contohnya. Masalahnya, contohnya ada siswa, gitu kan ya, kelas 2, gitu kan ya. Terdiri, ada siswa, ada kelas ya, ada suatu kelas, kelasnya kelas 2 ini ya. Di dalam kelas tersebut ada 29 siswa, kan ya. Nah, setiap siswa membutuhkan, kan ya, jadi satu siswa membutuhkan 5 ons tanah liat. 5 ons tanah liat, gitu kan ya. Untuk apa? Ya ini permasalahannya, gitu kan ya. Jadi setiap siswa mempunyai atau membutuhkan 5 ons tanah untuk membuat kerajinan. Oke, pertanyaannya adalah berapa tanah liat yang dibutuhkan untuk semua kelas tersebut, gitu kan ya. Sini baru kelasnya yang dijadikan adalah kelas 2, yaitu 29. Nah, pengembangan dari perluasan masalah dari permasalahan ini, kan ya. Oke, jadi ada 26 siswa dan satu siswanya membutuhkan 5 ons untuk membuat kerajinan, gitu kan. Jadi mengembangkan membuat fakta masalah atau memodifikasi permasalahan tersebut diperlukan keterampilan, gitu ya. Nah, pengembangannya itu adalah mengenai pengembangan apakah masalah tersebut bisa diperluas atau tidak, gitu kan, atau diperumum. Nah, jadi pada masalah yang ini terdapat 29 siswa, gitu kan ya, kelas 2. Kemudian ada yang bisa dilaksanakan. Nah, ini ya modifikasinya itu. Oke. Nah, kemudian dari situ kita coba masukkan angka lain, gitu kan ya. Jadi permasalahannya sama, kita modifikasi dengan terdapat 29 siswa dengan yang ada pada kelas 2. Kemudian modifikasinya misalkan nama, kan ini dia membelajarkannya di kelas 2, misalkan nama gurunya Ibu Nina misalkan. Nah, jadi masuk ke dalam soal Ibu Nina, itu kan ya, guru kelas tersebut atau guru kelas 2 mendapatkan 145 misalkan ya, 145 ons. Ini modifikasi masalah yang baru. 145 ons tanah liat untuk dibuat kerajinan. Masing-masing siswa akan mendapat tanah liat yang sama beratnya, gitu kan ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa berat tanah liat yang akan diterima setiap siswa, gitu kan ya. Nah, ini kalau kalian ngerjain sih bisa aja ya. Jadi kalau ini 29 siswa, gitu kan ya, sementara siswa 5 ons, gitu kan ya. Pertanyaannya masing-masing siswa dapat berapa, gitu kan ya. Nah, ini berarti kan tinggal ya, ini kan kalau sama kita ngerjainnya ini bukan pemecahan masalah ya. Jadi bukan masalah sebetulnya. Jadi 145
dibagi berapa? 29 gitu kan ya. Itu ada berapa ya? 125 dibagi 29, 5 ya. Ya, 5 kan ya? 105. Jadi ada 5 ons. Gitu kan ya. Nah, ini modifikasi gitu kan ya. Jadi modifikasi itu ya, ini kan pasti hasilnya yang pertanyaan pertama itu kan ya, hasilnya adalah 145 ons. Pertanyaan kedua tinggal dibalik tapi dengan kondisi yang sama gitu kan ya, tapi yang unsur yang diketahui yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah selain modifikasi soal, kemudian gunakanlah dengan menggunakan bilangan yang berbeda untuk yang diketahuinya, kan ya. Jadi ada masalah kemudian dikembangkan oleh siswa. Jadi ini betul-betul betul-betul dilatih siswa untuk mencoba mengkoneksikan antara masalah yang dihadapi dengan yang tadi gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mengubah masalah menjadi suatu permasalahan terstruktur gitu kan ya. Bagaimana permasalahan struktur ya, permasalahan terstruktur. Nah, jadi di langkah looking back ini kita coba mengulang gitu kan ya, atau mengubah situasi masalah dari rancangan yang sudah dikerjakan oleh siswa gitu kan ya. Nah, jadi masalah tersebut kita bisa jadikan masalah yang baru ketika kita sudah memodifikasi, memberikan bilangan gitu kan ya pada permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke open ended. Oke, open ended itu apa? Open ended ini adalah cara pengerjaan dari suatu permasalahan matematika yang bisa dikerjakan oleh lebih dari satu cara, kan ya. Nah, contohnya masalahnya misalkan ya, Indra membeli 2 kaset. Ya, ini si Indra. Indra membeli 2 kaset seharga 100.000 per kasetnya. Berarti nulisnya gini kan? Gini dong. Oke. Pertanyaannya adalah berapa total harga kaset gitu kan ya. Nah, itu kan lebih banyak prosedur yang digunakan ya. Sebenarnya yang kedua adalah pengembangan perluasan dari masalah kan ya. Jadi pengembangannya itu ya bisa banyak gitu kan ya. Misalkan ini dia membeli 2 kaset seharga 100.000 tiap kaset misalkan ya. Kemudian permasalahannya adalah ada pajak gitu kan ya, pajak sebesar 6% gitu kan ya. Yang ditanyakan adalah berapa total pengeluarannya gitu kan ya. Nah, jadi itu dia. Jadi memang ya harus sering melihat soal-soal pemecahan masalah gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika sudah menemukan masalah yang diberikan itu terlalu mudah, maka coba cari alternatif untuk apa? Untuk lebih paham mengenai tata cara pemecahan masalah, gitu kan ya. Nah, makanya kita mencoba membuat masalah menjadi lebih kompleks, gitu kan ya, dengan ditambah yang diketahui, gitu kan ya, ada unsur yang baru dan selanjutnya, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya adalah selain membuat simulasi untuk soal yang lebih sulit, kita akan memasukkan langkah selanjutnya, yaitu membuat masalah menjadi lebih terbatas, gitu kan ya. Pembatasan masalah. Sebetulnya bukan dibatasi sih masalahnya sebetulnya. Yang ini itu tujuannya untuk
menggiring opini lah gitu tentang pemahaman masalah. Nah itu dia 4 langkah dari Polya yang saya kenalkan. Dan jadi strategi ini kemudian dicoba untuk ditelaah gitu kan ya pada pembelajaran atau pada materi matematika atau bisa dengan yang lain gitu kan ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa selalu diberikan stimulus pada siswa untuk mengerjakan pemecahan masalah gitu kan ya. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.